Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengar video ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Silakan Bang, nyalakan kamera. Itu sudah saya kirim undangan untuk menyalakan kamera. Silakan Anda terima. Nah, begitu ya. Silakan Bang Fitri. Silakan Bang. Ini cuma mau nanya ini. Boleh. Tapi kameranya bisakah dengan baik gitu Bang? Seperti orang mau foto itu loh Bang, mau foto ijazah. Agak mundur sedikit. Mundur sedikit, sedikit. Sedikit. Nah, memang kalau orang Islam sering di sini ngomong Muhammad gak pakai baju. Silakan. Silakan Bang. Ini Bang, kalau Kristen itu Bang, jangan nunduk turun-turun Bang, agak naik sedikit Bang. Nah, gitu silakan. Yuk. Kalau Kristen itu Bang, kalau makan baca Bismillah juga Bang. Enggak lah. Makan kok baca bismillah. Enggak. Tapi ada yang baca Bismillah juga Bang. Ya nggak tahu kalau masalah itu, tapi nggak, bukan ajaran Kristen begitu. Kalau kami itu mengucap syukur, terima kasih gitu kan, mengucapkan syukur. Kalau Anda bismillah itu apa maksudnya? Makasih Bang Nur Hasan. Itu Nur Hasan, namanya Nur Hasan loh Bang. Itu Nur Hasan loh, udah menjadi anu loh dia, Bang. Namanya Nur Hasan loh Bang. Nggak lihat Abang tadi yang lewat tadi? Ya. Ini yang Nur Hasan saja sudah Nur loh, Nur dan Hasan. Itu sudah menjadi pengikut Yesus. Ini bagaimana dengan Anda ini? Nah, pakai baju gitulah. Ini ada 11.400 orang yang menonton, masa Anda nggak pakai baju? Nah, gitu kan bagus. Nah, gitu kan cakep. Nah, silakan. Yuk. Mau nanya Bang, kalau di agama Kristen itu Bang, Tuhan Kristen itu Yesus Bang. Betul, betul. Bapa di sorga itu Tuhan, menyatakan dirinya, menyatakan keberadaannya, ingin menyelamatkan umat manusia dengan perantaraan sang firman yang menjadi manusia, namanya Yesus. Nah, kemudian setelah Yesus naik ke sorga, diutus yang namanya Roh Kudus untuk tinggal di hati manusia, menuntun umat manusia. Dan ketiganya itu harus dipertuan. Anda harus mengikutinya begitu. Nah, di dalam Islam, Anda harus mempertuhan dua, Allah dan Muhammad. Gitu. Itu bedanya kita. Kalau di dalam Kristen, kita harus mempertuhan, menjadikan Bapa itu sebagai Tuhan kita, menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan kita. Tuhan di situ adalah sesuatu yang kepadanya Anda menjadi hamba, sesuatu yang kepadanya Anda takluk dan mengikutinya. Seperti itu. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, kalau Anda jadi orang Kristen, roh yang daripada Tuhan yang ditempatkan di hatimu itu harus jadi Tuhan, berkuasa dalam hidupmu. Menjadi Tuhan atau Tuan yang kepadanya Anda itu harus ikut, takluk, tunduk, dipimpin, dituntun, seperti itu. Ketika roh itu tinggal di hati kita, maka kita akan melangkah di jalan yang benar. Ketika roh Tuhan itu menuntun hidup kita, kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Seperti itu. Itu inti dari kekristenan, seperti itu Bang. Supaya hidup benar, bukan gini-gini, terus begini-begini. Yang Anda sendiri juga nggak tahu itu apa. Betul? Coba Abang saya tanya, kalau begini biar ngapa? Coba saya tanya. Coba jawab dulu. Kenapa Anda kalau menghadap Tuhan harus begini? Biar ngapa? Nah, meninggal kan? Terus kenapa harus begini? Ada yang begini, ada yang begini. Yang mana yang benar? Biar ngapa? Kalau begini kenapa? Kalau begini kenapa? Kalau begini kenapa? Coba, apa bedanya? Kalau ini mungkin itu aliran sesat tuh Bang. Iya, maksud saya kalau begini, bedanya begini dengan begini apa? Kalau begini kenapa? Kalau begini kenapa? Coba. Kalau itu kurang tahu juga. Nah, kan kurang tahu, bayangkan. Bayangkan Bang, Anda repot menjelaskan masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Tetapi soal pilar agama, pondasi agama Islam itu sholat, Anda tidak tahu. Bayangkan. Ngeri Bang, ngeri sekali Bang. Coba saya tanya, Abang gini itu biar ngapa? Waktu takbiratul ihram tahu kan? Ya, kalau jadi saya boleh nanya balik nih Bang. Bukan, ada yang begini kan? Ya. Nah, coba kalau begini kenapa? Kalau begini kenapa?
Ya masing-masing punya pendapat aja bang. Bukan, maksud saya itu Mungkin esensinya. Maknanya itu apa? Kalau begini maknanya apa? Kalau begini maknanya apa? Coba saya tanya. Kalau menurut Islam itu bang, itu semua Ya, ada di kenapa Al-Quran gitu? itu, Kenapa? Bang. Ada apa gitu loh dengan itu? Huruf Al-Quran melengkapi untuk huruf Al-Quran bang. Waduh, pusing ya, Bang. Itu gerakan. Iya, yang saya tanya, makna esensinya itu apa kalau begini? Saya kasih contoh bang ya. Kalau orang marah kan, kalau orang marah, misalnya orang marah itu misalnya gimana? Misalnya tangan begini, awas kamu ya, itu yang marah-marah sama saya di video tuh. Wow. Kalau ini kan tangan kepal ini kan menunjukkan kemarahan gitu. Karena ketika orang berkelahi, laki-laki berkelahi itu kan tangannya mengepal begini, tinju kan begitu. Nah, itu esensinya bisa dijelaskan secara logis. Nah, sekarang saya tanya Anda, ketika Anda menghadap Allah, Anda kan begini nih. Betul nggak? Nah, coba apa maknanya begini, coba. Apa maknanya begini? Apa maknanya begini? Coba, silakan dijelaskan. Meninggal dunia. Aku bang begini bang. Kalau Meninggal dunia. Kalau aku tuh bang untuk masalah sholat itu bang, bagaimana tahu? Bukan cuma Anda sendiri bang, bukan cuma Anda sendiri. Saya sudah nanya ribuan orang Islam, ratusan orang Islam, ya nggak ribuan lah, ratusan ya di TikTok ini. Saya tanya begini, mereka nggak ada yang tahu bang, nggak ada yang tahu kenapa harus begitu, nggak tahu. Ini kaki harus begini, kenapa? Mereka kagak tahu. Yang satu begini, ditekuk begini, mereka juga kagak tahu. Termasuk Anda pun nggak tahu. Yakin nggak? Anda betul nggak Anda nggak tahu kenapa kakinya harus ditekuk begini? Coba bang, jangankan Anda bang, coba panggilin siapa yang paling ngerti agama Islam. Kenapa kakinya harus begini? Coba. Apakah kalau selip dikit gini langsung sholatnya tidak sah atau bagaimana? Gimana? Makanya bang, kalau Anda jadi orang Kristen, ya, di dalam kekristenan datang kepada Tuhan itu membawa hati kita. Di dalam Bible dikatakan sebab Tuhan melihat hati. Nah, sedangkan di dalam agama Anda, coba, apakah Tuhan Anda melihat kaki atau bagaimana? Begitu. Bang. Tapi ngomong-ngomong saya nggak bisa ngelihat wajahmu, bang, gelap. Bang, tujuanku cuma mau nanya nih bang. Jangan nanya dulu. Anda ini Anda mau meninggalkan agama Islam atau tidak? Saya tanya. Atau Anda masih Tidak. Jadi Anda tetap Anda akan begini. Ya. Biar ngapa? Biar ngapa? Ya kan masing-masing agama begitu, sudah begitu. Ya kalau begitu sebelum Anda tanya, ya masing-masing agama begitu udah, nggak ada gunanya bang. Karena saya di sini hanya ingin mengajak Anda untuk berpikir secara sehat dulu, logis dulu. Ketika Anda mau berpikir secara logis, berpikir secara sehat, saya akan jabani sampai mana Anda bertanya tentang agama Kristen. Saya jabani Anda bertanya agama Kristen kalau Anda mau berpikir logika dan sehat. Ayo, gimana? Tapi kalau Anda nggak mau berpikir sehat, saya rasa itu percuma aja. Gimana? Gimana? Nah kan. Oke lah bang ya. Itu saja pesan saya bang. Pesan saya kepada abang. Nanti bawa dalam tidur Anda, bawa dalam pikiran-pikiran Anda ya selama di masa-masa yang akan datang gini. Saya undang Anda untuk mengikut Yesus yang hidup dan berhenti mengikuti Muhammad yang ada di kuburan. Ya. Bukankah Muhammad ada dalam kubur bang? Bang, saya tanya dulu bang. Muhammad ada dalam kubur betul? Jangan membisu bang. Saya tanya dulu, bukankah Muhammad ada dalam alam kubur, betul tidak? Nah, saya tanya Anda. Saya berpesan kepada Anda, jangan mengikuti orang yang ada dalam kuburan, tetapi ikutlah Yesus yang hidup. Ya, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi datanglah kepada Yesus, barang siapa yang haus, dia akan kuberikan minum. Ya, jadi datang kepada Yesus. Begitu ya bang ya? Halo? Oke, terima kasih bang ya. Seperti itu. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Apa itu? Silakan. Mau nanya nih bang. Apa itu? Karena abang tadi sudah nanya tentang ini kaki, masalah kaki tadi bang. Saya mau nanya balik ini boleh? Boleh, silakan. Itu kan abang bilang tadi itu Yesus itu adalah Tuhan. Iya, seperti Muhammad adalah Tuhanmu juga. Kalau kami bukan Muhammad Tuhan bang. Nah, makanya sekolah dulu. Nanti kalau Anda udah belajar agama Islam, ini saya kasih tahu nih. Ini yang ngomong ini adalah ahli mantik. Ini ahli mantiknya orang Islam, orang APII yang kalian bangga-banggakan terus. Dia sudah mengakui Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Nih Bang ya.
Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh. Jadi gini bang. Jadi sebenarnya di dalam agama Islam Robmu itu ada dua, Allah dan Muhammad, begitu ya. Jadi Anda jangan heran begitu dengan kekristenan, bang. Yesus Tuhan, ya Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti Tuhan berapa bang? 3. Saya tanya ada balik. Muhammad Allah Rob, ya Allah Rob. Muhammad Rob, ya. Berarti Tuhanmu ada 2. Jadi saling memahami bang ya. Kata Tuhan atau Tuan atau bahasa Arabnya itu Rob, itu adalah sesuatu yang kepadanya Anda harus takluk. Sesuatu yang kepadanya harus Anda mengikut, menghamba. Tuhan itu lawan katanya hamba bang. Rob itu lawan katanya hamba. Tuhan itu juga lawan katanya hamba. Gitu. Jadi kepada Yesus posisi kita itu harusnya sebagai sesuatu yang mengikuti. Takluk, tunduk kepadanya. Makanya kepala dari jemaat adalah Kristus atau Yesus. Jadi setiap orang Kristen harus menjadikan Yesus itu sebagai kepalanya. Sebagai sesuatu yang kepadanya kita harus mengikut. Dipimpin. Tunduk, patuh. Seperti itu. Gitu bang ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Ya bang. Oke, baik, terima kasih bang. Jadi jangan bingung-bingung. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Sementara Muhammad Tuhan, Allah Tuhan. Jadi jangan bingung-bingung ya bang ya. Seperti itu. Oke, saya turunkan dulu bang ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Nih, ini gambar kesukaan saya nih. Pokoknya ini selalu saya singgung terus nih. Terima kasih. Nih. Benarkah Bible dipalsukan? Kalau kayak begini dipajang di jalan namanya dakwah. Ya kan? Kalau Kristen jawab dan mengcounter ajaran agama Islam, namanya penistaan agama. Iya, memang itu fakta kok. Fakta. Kalau ada orang Islam cetak banner gede-gede, ya, dipajang gede-gede di tengah jalan begini. Benarkah Bible, kitab sucinya orang Kristen, ya, dipalsukan? Tulisan kayak begini teman-teman, nggak ada polisi yang datang, nggak ada. Ulama yang datang, nggak ada. Satpol PP yang datang, nggak ada. Itu kan dakwah pak, itu dakwah pak, mengasih tahu sama orang Kristen bahwa Bible-nya dipalsukan. Itu namanya dakwah. Tapi kalau orang Kristen cetak banner gede-gede tulisannya, benarkah Al-Quran, kitab sucinya orang Islam dipalsukan? Maka polisi, Satpol PP, ulama akan datang mengatakan, Anda memecah belah persatuan, Anda mengoyak Bhinneka Tunggal Ika, Anda ini penista agama, Anda harus dipenjarakan. Itu memang begitu kenyataannya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau Anda berapologet, Anda ingin menjawab iman Anda di Konoha, ya selamat Anda nanti kena penistaan agama. Karena hanya mereka yang boleh bahas agama Kristen. Itu fakta dan kenyataannya teman-teman. Jadi mau gimana lagi teman-teman? Ya, ketika ada ulama, nih saya tampilkan lagi. Kalau saya tampilkan terus nih, saya tampilkan nih ya. Saya kasih Anda contoh yang lain nih. Ini ulama Islam nih. Namanya Zakir Naik nih. Ketika ada ulama besar, ya, kelas dunia ini, kaliber dunia ini, datang ke Indonesia, disewa itu Stadion Patriot Bekasi tahun 2017. Yang dibahas apa? Yang dibahas agama Kristen. Iya. Ya kan? Dia bilang ini Zakir Naik ini bilang, oh Yesus itu seorang Muslim. Jamaah Islamnya tahu nggak? Allahu Akbar. Iya. Tonton videonya itu. Memang itu kejadian. Ketika orang Islam mengundang ulama besar, itu disambut wapres. Wapres yang nyambut wapres. Langsung. Bahas agama Kristen, yang dibahas Bible. Tapi kalau ada orang Kristen nanggapi, namanya penistaan agama. Tuh. Jadi ini waktu bahas Kristen sambut wapres. Nah tapi kalau ada pendeta nyenggol Islam aja dikit, langsung cium tangan. Itu bedanya teman-teman. Makanya teman-teman kalau mau berapologet secara totalitas memang ya sebenarnya memang teman-teman ya memang harus meninggalkan apa yang teman-teman punya. Tapi kan nggak semua mau seperti itu ya. Memang ya kalau Anda mau agak-agak ngerem ya memang berapologet itu kan ada remnya. Kalau kita cicit gitu kan nggak bisa kenceng begitu, waduh berat, nanti datangnya ormas, nggak bisa. Jadi bagi teman-teman yang masih di Konoha ya berapologet ya dengan pelan-pelan lah gitu. Ya paling nggak Anda hanya jawab terus lah, jawab terus, jangan counter balik. Nanti kalau counter balik nanti rumah Anda didatangi masa. Ya. Begitu ya teman-teman ya, digeruduk begitu teman-teman. Jadi
Itulah fakta ya. Itulah teman-teman dasar dan asal muasalnya kenapa kita harus mendirikan satu wadah atau satu tempat untuk berapologet di sini. Kita ingin mendirikan satu tempat untuk rumah berapologet di sini, teman-teman. Dengan harapan sebenarnya kita bisa mengimbangi mereka begitu. Ya, kita bawakan dalil-dalil, kita bikin podcast, kita bikin seperti mereka bikin podcast gitu loh. Ya. Karena mereka ini kan kalau bahas agama Kristen luar biasa nih contohnya nih. Kalau Dondi sama Irina Handono kalau udah bahas Kristen, udah lupa daratan teman-teman. Udah lupa daratan. Iya. Nih. Iya kan? Dia lagi ini Donditan, ini Irina Handono, mereka lagi bahas Paulus. Walaupun Allah dan Muhammad nggak pernah bahas Paulus. Terus kalau kalian baca di kolom komentarnya, memang mualaf ya, patut kita dukung mualaf. Saya Islam sejak lahir, tapi saya merasa kecil dibandingkan dengan dua mualaf ini. Itu kolom komentar. Ya. Nah kita juga rencana teman-teman, kita bikin podcast juga. Masa kita kalah? Kita bikin podcast juga. Bagaimana nanti kita bikin podcast tentang Muhammad kena sihir. Kita bikin podcast juga bagaimana Muhammad menyuruh orang minum kencing onta. Kita bikin podcast juga bagaimana banyak hal, banyak macam-macam lah. Masa cuma mereka aja yang boleh bikin podcast, kita nggak boleh gitu? Di mana keadilan? Begitu. Nah cuman banyak orang yang langsung kayak begitu. Kalau kita bahas agama Islam namanya penistaan agama. Begitu teman-teman ya. Budi Suryatman. Ya, selamat malam Budi Suryatman. Halo? Ya. Ya, silakan Bang Budi Suryatman, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Saya kirim undangan ya biar tahu, nyalakan kamera. Itu sudah sampai di layar. Di layar Anda sudah ada permintaan, silakan Anda terima saja permintaan itu. Halo? Halo. Malam Bang. Nah, ya silakan. Bang Budi Suryatman, silakan ya. Bang, mau nanya ya Bang. Boleh kan nanya? Silakan. Itu kan Bentar Bang. Bang, tarik napas dulu Bang, tarik napas. Nah, ini lagi setting dulu ini Bang. Tarik napas. Bang, saya dari tadi bilang kalau Muslim naik, jangan grogi begitu, jangan mentang-mentang iman Anda sudah mulai guncang, ya kan sudah mulai goyang, jangan grogi ya. Ayo. Enggak lah Bang. Mana nih? Silakan Bang. Lu. Silakan. Gini Bang, mau nanya Bang. Kasus itu disalin untuk menebus dosa umat-umat Kristiani itu Bang. Bang, suara Anda menggema terus banyak sekali berisik, kenapa Bang? Bang. Coba diperbaiki dulu ya, perbaiki dulu sinyal Anda ya. Gak karu-karuan. Selain putus-putus juga suara Anda juga seperti menggaung begitu. Oke, kita kasih naik ada Apet. Ya, selamat malam saudara Apet. Selamat malam. Ya, silakan Semoga Bang Tuhan Apet. selalu melindungi kita semua. Silakan Bang Apet, nyalakan kamera Anda. Muslim Bang Apet? Saya Hindu Bang. Hindu. Oke lah, karena Muslim sudah banyak yang nggak berani naik ke sini. Anda pun Hindu, tapi nanti motivasinya apa? Silakan Bang, silakan. Saya senang aja nyimak ini. Senang. Nyimak Bang Idris. Senang. Biasanya kalau Hindu namanya Made, Nengah, kemudian Kade. Ini kok Anda namanya Apet? Ini Hindu dari mana ini? Bali. Iya, Bali kok namanya kok Apet? Wayan. Oh, Wayan. Bukan cuma di medsos saja. Oh, di medsos saja. Nama aslinya Wayan. Ya. Gimana Pak Wayan? Apakah ada yang dipertanyakan atau bagaimana? Kalau saya sih semua agama itu mengajarkan kebaikan, cuma Enggak semua agama mengajarkan kebaikan, Bang. Kalau seandainya semua agama mengajarkan kebaikan, Bang. Seandainya. Enggak ada, Bang. Itu yang teriak-teriak di pengadilan ketika divonis mati langsung teriak Allahu Akbar kan? Abang tahu kasus Bum Bali, tahu kan? Itu para terdakwanya ketika divonis mati dia teriak Allahu Akbar. mungkin Dia nggak menyadari bahwa yang dilakukan dia itu kejahatan. Jadi jangan abang bilang semua agama ngajarin yang baik, enggak. Begitu. Seandainya orang membaca Injil, maka dia tidak akan mungkin dia
ngerakit bom terus ngebom bunuh diri. Tapi saya nggak tahu buku apa yang dibaca dia sehingga dia jadi seperti itu. Saya nggak tahu. Itu masih menjadi misteri. Masih menjadi misteri. Buku apa sebenarnya yang menjadi buku manual orang menjadi teroris? Saya nggak tahu. Itu masih menjadi misteri pertanyaan. Itu harusnya BNPT yang memecahkan itu. Di doktrin ajaran yang nyeleneh itu, Bang. Ya kita nggak tahu, Bang. Artinya ya masalahnya terus menerus kejadian, Bang. Kejadian terus menerus yang ngebom itu kejadian terus menerus. Pasti dia bacanya buku ini, buku itu pasti. Tapi kebanyakan sih yang gitu kan, yang sering nyebut Allah takbir gitu ya. Iya. Kebanyakan sih. Ini Bang ya, saya kasih kejadian-kejadiannya ya. Abang tahu seorang wanita yang memakai cadar datang ke Mabes Polri, dia ingin menembak Kapolri kalau tidak salah, tahu? Pistol itu ya? Ya, yang bawa pistol itu. Nah, itu perempuan cadaran, Bang. Nggak tahu juga sih itu. No, jangan nggak tahu, Bang. Kita harus, Bang, kalau mau negara ini aman, kalau mau negara ini sentosa sejahtera, kita harus cari akar permasalahannya. Kita nggak boleh nggak tahu nggak boleh. Ini tugas BNPT. Kita banting tulang siang malam pagi siang sore bayar pajak kepada negara ini supaya kita ini hidup tentram dan damai. Betul? Iya kan? Seharusnya gitu kan. Iya, seharusnya makanya kan gitu. seharusnya begitu. Tapi ini Bang ya, sebentar. Nih, saya kasih ya sebentar ya. Bentar. Sebentar ya Bang ya. Iya, oke. Saya kasih literaturnya nih. Nih ya. Nih, nama perempuannya, namanya itu sebentar ya. Saya kasih. Nih banyak nih. Ini sosok Siti Elina, wanita bercadar. Nih. Siti, namanya Siti. Sebentar, saya balikkan dulu kamera saya Bang ya, nih. Nih, kita kasih. Ini bukan cuma 1 2, enggak 1 2 Bang. Nah tuh, kelihatan Bang? Iya, banyak sih. Nih, misalnya nih kita balikkan nih ya. Nih. Nih, polisi menangkap seorang perempuan bercadar yang membawa senjata api saat akan masuk ke istana presiden. Tuh, ini satu. Ya, banyak lagi. Terus yang wanita yang bercadar hitam yang meninggal tewas ditembak itu. Yang meninggalkan surat wasiat, ya kan? Yang sangat agamis surat wasiatnya, ya kan? Tapi gini juga Bang, kan orang Islam kan paling banyak di Indonesia, tapi kejadiannya juga pasti paling banyak di Indonesia juga kan gitu kan. Karena kita minoritas, orangnya kan dikit, kejadiannya juga dikit kan gitu kan. Iya, cuman maksud saya begini Bang, karena kejadian ini sudah terus menerus, ya kan? Bom di katedral Surabaya, yang dia, suaminya, anaknya, ya kan? Tahu Bang kejadian itu? Kalau itu nggak tahu saya Bang. Ada Bang, itu agamis juga. Ya kalau kita ngomong Islam gitu dah. Kita nggak usah tutup-tutup lah. Terus yang di Astana Anyar, Polsek Astana Anyar menyerang Polsek Astana Anyar, tahu Bang? Di Jawa Barat. Oh itu Ya, masa kita mau bilang dia bukan Islam, Bang? Dia datang membawa sepeda motor, di sepeda motornya itu ada tulisan At-Taubah 29. Kalau yang di Kuningan itu pernah dengar. Iya. Jadi kejadian terus menerus. Ini kejadian terus Bang, terus lagi terus besok masih kejadian lagi. Gitu Bang. Kenapa coba? Kenapa kalau orang Kristen Natalan, kenapa kalau orang Kristen tahun baruan harus ada tim gegana? Kenapa? Ada apa? Kenapa? Saya heran kenapa coba? Karena akan ada orang-orang, karena diwaspadai ada orang-orang kayak begitu yang baca buku nggak tahu apa itu. Gini aja Bang, kita berdoa sesuai agama kita supaya kita damailah di Indonesia ini. Betul Bang, tapi juga kita harus punya action Bang. Actionnya itu apa? Menyadarkan kamu ini ada di jalan yang nggak bener. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus pernah berkata, pada nanti ya akan ada orang-orang yang berusaha untuk menganiaya kamu, bahkan melenyapkan nyawamu, dan mereka akan mengira bahwa mereka itu akan berbakti kepada Tuhan. Itu. Ada orang-orang yang akan seperti itu. Nanti itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Tentang datangnya orang-orang yang nanti akan membunuh kamu, membinasakan kamu, dan mereka mengira bahwa perbuatan itu adalah untuk berbakti kepada Tuhan. Dan itu terjadi Bang,
Makanya Bang, Kalau bagi saya ya, ketika kalau saya sudah buat acara mengikuti- seperti ini, saya itu ingin menyadarkan ajaran yang benar, ajaran dari Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya orang itu hidup. Bagaimana orang itu hidup? Bagaimana kamu harus mengasihi sesamamu manusia? Bagaimana kamu harus membalas yang jahat itu dengan yang baik? Ketika orang jahat sama kamu, kamu tetap harus berbuat baik kepada dia. Nah ini nggak ngapa-ngapain Bang, ini nggak ngapa-ngapain, lagi di gereja bagus-bagus Bang. Itu apa? Coba, karena apa itu? Karena ada roh kebencian yang masuk merasuki dirinya. Itu ego oknum itu Bang. Iya, dibilang oknum juga ada terus Bang. Nanti ada lagi. Gitu loh. Tapi sering terjadi ya Bang ya. Iya, bukan sering-sering Bang. Berapa kali kita lihat, bentar lagi ada bom meletus di sini, bom meletus di situ, lagi-lagi pengikutnya itu lagi. Gitu loh. Orangnya kayak begitu lagi. Gitu. Terus Bang, masalahnya kejadian begitu. Di luar Bali banyak juga yang kejadian sama Kristen. Banyak Bang, di mana-mana Bang. Di mana-mana seperti itu. Nah, tapi saya berdoa semoga Indonesia ini damai lah. Semoga Bang, mudah-mudahan Bang. Mudah-mudahan makanya Bang, kita menyadarkan lah supaya orang itu tidak menganut ajaran-ajaran yang penuh dengan kebencian seperti itu Bang. Bang, terus Bang, ya? mengingatkan orang, Bang, saya pesan terus mengingatkan orang ke jalan yang benar Bang. Betul, ini yang saya lakukan ini juga seperti itu Bang. Contoh ini, kasih contoh Abang tahu ini? Ini preman Cikiwul, tahu Abang? Preman Cikiwul tahu nggak? Abang tahu preman Cikiwul? Ini loh, yang lagi viral. Saya do Cikiwul. Ari ditanam di Cikiwul, lahir di Cikiwul. Ya, nenek moyang kakek babe, nenek moyang ya buyut kakek di Cikiwul, asli Cikiwul. Ari ditanam di Cikiwul. Wah, kalau udah ketemu orang kayak begini udah ini lempar ke laut. Nah, maksudnya begini Bang. Maksudnya begini. Contoh ya Bang ya, ini ya kan? Waktu misalnya Bang, kalau tidak di bulan puasa, ya orang ini yang preman Cikiwul namanya Suhada ini namanya ini, ya kan? Namanya sangat Islam ini Suhada. Ketika tidak di bulan puasa, dia nggak minta jatah preman untuk takjil, nggak minta dia. Tapi waktu di bulan puasa, justru malah dia minta jatah preman, harus orang ngasih uang untuk mengadakan takjil. Makanya saya bilang Bang, kalau dalam hadis dikatakan bulan puasa setan dirantai, tetapi kenapa faktanya di bulan puasa malah kejahatan meningkat? Ini gimana? Gitu loh. Betul? Nah, macet ya udahan. Oke lah ya, kita turunkan dulu, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Nampaknya dia sudah macet teman-teman. Halo? Ya, selamat malam, Bang. Ya, Bang Imam, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Ya, Bang. Muslim, Bang? Iya, Bang. Ya, silakan, Bang. Silakan. Yuk. Iya, Bang. Mau nanya, Bang. Apa itu, Bang? Itu Nggak mau bahas tema ini? Yesus kan ya, Bang? Enggak, Bang. Masalah Tuhan Yesus itu, Bang. Maka teman-teman begini teman-teman boleh ya. nggak, Bang? Boleh gini. Teman-teman jangan bosan-bosan ya, karena memang itu pertanyaan orang Islam, teman-teman. Dari dulu sampai sekarang pertanyaan orang Islam memang cuma itu, nggak ada yang lain. Jadi teman-teman jangan bilang sama saya, Bang, temanya diganti, Bang. Karena nggak ada tema lain. Orang Islam nggak punya tema lain selain daripada itu. Silakan. Mana ini, Bos? Seru diskusi, tapi tidak boleh. Banyak tidak boleh. Udah, Bang. Turunkan saja, Boleh, Bang. Boleh. Cuman saya cuma ngomong sama teman-teman. Saya cuma ngomong sama para penonton bahwasanya orang Islam tidak punya tema lain selain daripada Yesus Tuhan. Gak ada yang lain dari itu. Silakan. Yuk. Iya, Bang. Oke, siap. Ini, Bang, Tuhan Yesus itu kan dibunuh, Bang, dan disalib kayak gitu, Bang. Kalau tidak dibunuh, kenapa salib itu dibuat disembah itu, dibuat disalib, dibuat di tempat ibadahnya itu, Bang. Itu gimana itu, Bang? Kalau benar-benar tidak dibunuh itu, Bang. Kalau benar-benar dibunuh Tuhannya itu gimana itu, Bang? Kayak gitu, Bang. Cuma ingin tahu teman-teman paham nggak dengan pertanyaan dia? Kalau benar-benar tidak dibunuh itu gimana, teman-teman? Dan itu di mana, di rumah? Ya, kalau tidak dibunuh, Bang, abang lulus sekolah nggak? Sebentar, abang lulus sekolah nggak? Kalau nggak percaya dibunuh, lulus sekolah atau enggak? Oke lah. Ini kita ngobrol lama kayak begini kita. Itu abang kalau dibunuh itu, kalau nggak dibunuh gimana? Kalau dibunuh, kalau nggak dibunuh itu gimana? Kalau dianu tempat ibadah itu? Bingkai dulu pertanyaanmu yang baik dan yang benar gitu. Atau bila perlu Anda belajar lagi berbahasa Indonesia. Udah tahun 2025 saya masih ingat dengan zaman dahulu masih ada orang yang bahasa Indonesia nggak lurus.
Ini udah tahun 2025 teman-teman, masih ada orang bahasa Indonesia nggak lulus. Aduh, gimana sih? Bunda Ubed Akenyol, Bunda Ubed. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bang. Laki-laki, profil wanita, tapi laki-laki. Muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Yuk. Silakan. Halo? Iya, Bang. Ya, silakan Bang. Ya, Silakan, itu apa saya- mau Abang bahas? Ya, tadi saya dengar maksudnya ada pertanyaan bahwasanya mengapa di bulan puasa masih banyak Oh, terjadi. baik. Kita kembalikan ya. Kita kembalikan backgroundnya sebentar. Nah, ini. Menurut hadis, di bulan Ramadan itu setan-setan dirantai, dibelenggu gitu. Tetapi faktanya, kenyataannya malah di bulan Ramadan kejahatan tuh meningkat. Contohnya adalah jagoan Cikiwul, ya kan? Nah ini, ya kan? Namanya syuhada. Asli Cikiwul, ari-ari ditanam di Cikiwul. Nah, Ya silakan. itu kalau menurut apa penjelasan dari guru ngaji Mm-mm. itu kan pernah artinya berdua sampai guru ngaji itu ngomong bahwasanya mengapa di bulan Ramadan masih ada kejahatan padahal Setan-setan bulan- ikat. ya diikat, padahal semuanya diikat. Itu menurut guru saya, karena saya juga ilmunya dangkal. Cuman saya menyampaikan kata guru saya bahwasanya yang disebut bulan Ramadan menahan nafsu, menahan lapar dan menahan segalanya, termasuk juga itu hal yang tersebut sebenarnya yang jadi setan itu adalah artinya di dalam pikiran kita sendiri, Bang. Berarti setan-setan nggak jadi diikat kalau begitu, Bang? Bang, Manusia setan-setan menurut Muhammad diikat. Artinya dia nggak bisa dilepas tuh. Ngikat dia. Namanya diikat kan dia nggak lepas. Artinya walaupun Anda kok gitu. Ketika setan-setan diikat, tidak mungkin setan itu tidur di lubang telinga Anda, di lubang hidung Anda. Ya kan? Tidak mungkin kencing di telinga Anda. Buktinya, faktanya, mau di bulan Ramadan, mau nggak di bulan Ramadan, tetap saja banyak orang yang nggak sholat subuh. Tetap saja setan kencing di telinga orang. Betul nggak? masalah itu, Bang, masalah Coba Bang, pelan-pelan Bang. Menurut Muhammad, apa penyebab orang tidak sholat subuh atau terlambat bangun subuh? Kalau seperti itu, Bang, itu karena masih terpengaruh nafsu. Bukan, Bang. Menurut Muhammad, seseorang tidak bisa bangun subuh, tidak sholat subuh, karena setan kencing di telinganya. Nah, menurut orang yang sama, Muhammad yang sama, di bulan Ramadan setan-setan diikat. Tapi di bulan Ramadan banyak muslim tidak sholat subuh. Artinya omongan Muhammad bahwa setan-setan itu diikat, tetapi faktanya tetap saja setan masih kencing di telinga orang di bulan Ramadan. Berarti siapa yang jadi pendusta di sini, Bang? Coba. Begini, Bang. Begini, saya pertanyaan Abang, mau jawab pertanyaan. Silakan. Kita kasih kesempatan muslim ya, silakan. Dalam Islam kita ada yang taat beragama dan ikut jalan Al-Quran dan ikut apapun yang dikerjakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan ada juga yang cuman ikut, gak ikut. Saya tanya di agama Abang, apakah semuanya itu bagus? 100% bagus? Sudah bisa saya jawab? Bisa saya tanggapi? Ya. Tanggapi aja, Bang. Baik, ini Abang ini melakukan kecacatan berpikir. Saya tidak pernah mengatakan bahwa semua orang yang di KTP-nya, di kolom KTP-nya tertulis Kristen, maka dia akan menjalankan agama Kristen. Enggak, saya nggak bilang begitu. Banyak orang Kristen tapi kelakuannya setan banyak. Cuman agamanya aja doang, banyak. Ya kan? Tapi kita nggak bicara itu, Bang. Kita bicara bagaimana statement Muhammad di bulan Ramadan, setan-setan diikat. Artinya tidak mungkin setan-setan itu kencing di telinganya orang Islam. Betul nggak? Karena lagi diikat dia. Betul nggak?
Betul. nggak? Tapi Betul. faktanya banyak nggak? Buktinya setan masih kencing di telinga orang Islam. Betul nggak? Dan kembali lagi pada bulan puasa. Gimana bang ini logikanya ini? Aduh. Bang, pelan-pelan ya saya mikir bang ya. Gini, abang kalau sholat ambil air wudhu nggak? Kalau sholat ngambil air wudhu bang, Oke, dihirup nggak 3 kali? Gitu, dihirup 3 kali. dihirup. Oke, kemudian disemburkan 3 kali. Gitu. Ya. Kenapa? Karena apa? Karena itu sunnah Rasul. Bukan, contoh penyebab konkretnya karena apa? Karena kan saya udah bilang bang, saya ilmu pengetahuannya datang. Karena setan bermalam di situ tadi malam. Loh, kok malah ketawa abang ini gimana? Gimana Abang nggak tahu? ketawa? Gimana nggak ketawa? Begini bang, apa? Abang nggak tahu setan bermalam di hidung? Nggak tahu lah, karena mereka kasat mata. Oke, baik. Bukan masalah nggak tahu Anda nggak lihat. Maksudnya informasi itu tahu nggak? Informasi bahwasanya setan bermalam di hidung. Iya, tahu nggak informasi itu? Nah, saya nggak tahu juga. Oke, saya kasih contoh. Saya balikan kamera saya. Nih bang ya, nih. Sabar ya teman-teman ya. Kita harus ngobrol sama mereka ini, kita harus sabar ya. Kita kalau nggak sabar nanti ini. Nih, dari Abu Hurairah. Jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia beristinsar, memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Nah, sekarang saya tanya, di bulan Ramadan Anda berbuat seperti ini nggak? Tetap nggak seperti itu? Nah, itu masih. Bang, dijawab dulu bang. Di bulan dari- Ramadan Anda tetap dulu. beristinsar nggak? Itu dari siapa dulu? Aduh, sekarang mereka udah malsu-malsuin hadis mereka sendiri. Bang, kalau memang di bulan puasa setan sudah diikat, ngapain orang Islam beristinsar lagi? Menyedot-nyedot air 3 kali, menyembur-nyemburkan 3 kali. Bukankah setan-setan sudah diikat? Ini bagaimana ini saudara logikanya? Sungguh Anda ini terlalu ya. Bang, ayolah kita logis lah bang. Ayo saya ajak Anda berpikir logis bang. Sampai kapan Anda percaya? Yuk. Apa yang ngeluarin hadis itu? Saya tanya hadis itu riwayat dari siapa dulu? Nah, berarti Anda sudah malsu-malsukan hadis sekarang kan? Hadis-hadis kamu yang bikin. Kalian-kalian yang bikin. Orang Karesteng lagi yang dibilang memalsukan. Bang, sekarang saya pakai logika Anda ya. Saya pakai logika Anda. Kalau setan-setan diikat, berarti mereka bisa tidur di lubang hidung nggak? Saya kan udah bilang sama abang, kalau setan-setan yang sudah diikat emang di bulan Oke, puasa. kalau diikat artinya ada nggak setan-setan yang lepas dari ikatannya kemudian tidur di lubang hidungnya orang Islam? Itu hadis siapa dulu yang Baik, kita tampilkan lah ya. Kita harus sabar teman-teman ya. Hadis apa itu? Baik, kita tampilkan. Oke ya, nih. Saya balik lagi kamera saya. Aduh, kita harus sampai capek-capek ini teman-teman ya. Sebentar, sabar ya Bang ya. Kita balikkan lagi kamera saya Bang, sabar. Sabar ya Bang ya. Bagaimana Anda ini tidak percaya dengan hadis sendiri? Anda nggak percaya? Saya balikkan dulu kamera saya. Sabar Bang, nih Bang. Ini Bang ya, saya balik. Bang, kelihatan nggak kamera saya Bang? Kelihatan? Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali karena setan bermalam di hidungnya nih. Hadis Sahih Muslim nomornya 238. Ya kan? Banyak nih Bang hadis-hadisnya Bang, gak cuma satu itu. Nah, sekarang di bulan Ramadan Muslim kayak gini juga ngambil air wudhu nggak? Ya, ngambil kayak gitu. Oke, menurut hadis ngambil air wudhu karena setan bermalam di hidung, betul? Ya, betul itu. Loh, katanya di bulan Ramadan setan diikat. Ternyata masih juga bisa masuk lubang hidung Islam. Yang mana yang benar? Ayo, yang mana? Berarti salah satunya harus bohong. Betul nggak? Tidak mungkin dua-duanya benar. Hah? Iya, abang kan nanya yang benar. Nanya yang mana yang benar? Penjelasan. Setan diikat di bulan Ramadan atau setan tetap bisa tidur di lubang hidung orang Islam ketika di bulan Ramadan? Nah, itu kan yang ditanya yang benar. Kata guru saya sebenarnya Bang, yang dimaksud setan diikat, kita belajar mengikat nafsu, birahi kita semuanya nafsu, amarah. Sudahlah hadis kalian ingkari sendiri. Sudahlah hadis kalian pelintir-pelintir sendiri. Sungguh Anda tiada lain adalah kaum yang suka memelintir. Dan tiadalah suatu kaum melainkan kalian adalah yang tukang memelintir.
Dan sungguh bagi kalian tiada lain tempatnya adalah di dalam neraka jahanam. Saya menyampaikan sesuatu. Silakan. Abang mau buat janji. Sudah saya buat tantangan kepada Ustadz Abdul Somad, kepada Ustadz Adi Hidayat, kepada Ustadz Firanda, dan kepada Ustadz-Ustadz yang lain, Ustadz Felix Yao. Siapa lagi? Kepada mereka yang tukang-tukang bahas agama Kristen, ayo, saya tantang, ayo. Jangan beraninya kalian bahas agama Kristen di masjid. Adi Hidayat bahas Kristen di masjid. Sudah seperti itu benar. Artinya kalau kita yang berpengetahuan dangkal, ujung-ujungnya entar renggang. Artinya sama akan Betul Bang. Saya pun sudah banyak yang mengkritik. Bang, coba Bang kalau berani itu jangan sama Islam-Islam yang awam. Coba sama Ustadz ini, Ustadz Adi Hidayat. Lu masalahnya sudah saya tantangin, tapi merekanya nggak ada. Merekanya pergi kemana? Coba. Tahu kalau seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Cuman kalau masalah yang tadi yang katanya setan itu dibelenggu di bulan puasa, sebenarnya kita, kata Ustadz itu, belajar mengendalikan hawa nafsu dan semuanya di dalam diri kita. Kayak Bukan gitu. begitu Bang, itu berbicara mengenai keberadaan setan-setan yang betul-betul diikat. Kemudian pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup. Bagaimana mungkin setan diikat, tapi di detik yang sama setan kencing di lubang hidung? Apa jangan-jangan rantainya panjang sampai hidung ada? Lalu apa manfaatnya setan diikat? Kalau toh setan bisa keluar dari ikatannya lalu tidur di lubang hidung Anda. Masih banyak muslim yang tidurnya kesiangan. Malah makin kesiangan tidurnya di bulan Ramadan. Loh, betul. Di bulan Ramadan kalian itu malah bangunnya malah makin siang. Buktinya jam kerjanya malah makin siang. Padahal katanya orang yang tidak bangun subuh, mengerjakan sholat subuh akibat setan kencing di telinganya. Masa di bulan Ramadan setan udah diikat masih nyampe kencingnya? Jatuh gitu kencingnya dari neraka ke telinga Anda. Gimana Anda? Cobalah Bang, saya mengajak Anda berpikir nih Bang. Ya, kalau Anda percaya kepada Muhammad, memang Anda nanti percaya kayak begitu. Setan makan pakai tangan kiri, betul? Betul nggak setan makan pakai tangan kiri kata Muhammad? Betul. Iya. Tapi kalau Anda mengikuti Yesus, ajaran di dalam Injil nggak seperti itu. Nggak ada. Setan makan pakai tangan kiri, kencing di hidung, tidur di hidung, nggak ada. Ya, kalau bedanya begini Bang. Kalau Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan setan, Yesus mengusir setan itu dari tubuh orang yang kerasukan setan itu. Ya kan? Dengan cara Diusirnya setan itu dari tubuh orang yang kerasukan setan itu, sehingga orang yang kerasukan setan itu menjadi sembuh dan waras kembali. Nah, sementara di dalam ajaran agama Islam, tahu nggak percakapan antara Muhammad dan Aisyah? Aisyah pernah nanya sama Muhammad, wahai Rasulullah, apakah manusia itu didampingi oleh korin? Maksudnya jin, setan yang menggoda dirinya. Muhammad bilang iya. Setiap manusia didampingi oleh setan atau korin itu, jin korin itu, untuk menggoda mereka untuk melakukan kejahatan, membisikkan kejahatan. Tapi Aisyah bilang, apakah engkau juga termasuk wahai Rasulullah? Kata Aisyah. Tapi apa kata Muhammad? Ya, termasuk juga aku. Tapi korin yang mendampingiku sudah masuk Islam, kata Muhammad. Iya. Kalau Yesus berhadapan dengan setan, diusirnya setan itu. Sementara kalau Muhammad berhadapan dengan jin korin, malah jin korinnya masuk Islam. Betul? Kalau masalah itu saya tidak bisa membenarkan juga Bang. Nah, kan nggak bisa. Bang, gini Bang ya, gini. Sebentar Bang. Kalau Abang baca Al-Quran, apa kata orang-orang, kata masyarakat terhadap Muhammad? Apa coba katakan Bang? Jelasin Bang. Menurut Al-Quran, ketika Al-Quran itu didakwahkan kepada manusia itu bilang, sungguh ini adalah sihir yang nyata, betul? Terus? Betul nggak? Saya bilang dulu, betul nggak? Saya nggak tahu itu. Waduh, nggak tahu lagi. Saya bacakan ayatnya Bang ya, saya bacakan Bang ya. Sebentar ya Bang ya. Sebentar Bang ya. Saya akan bukakan ayatnya di dalam Al-Quran. Bahwasanya orang-orang itu menuduh bahwa Al-Quran itu adalah sebuah dongeng-dongeng, adalah sihir dan lain sebagainya Bang ya. Saya bacakan dulu ya Bang ya. Sebentar, sabar ya Bang ya. Misalnya nih Bang ya. Coba buka surat Al-Anbiya ayat yang ketiga Bang.
Buka aja di situ bang. Nih bang ya, saya bacakan ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ketiga, saya bacakan. Sebentar. Nih, hati mereka dalam keadaan lalai dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tiada lain hanyalah seorang manusia seperti kamu. Maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Jadi, menurut orang-orang bahwa Al-Quran dan Muhammad itu hanyalah sihir semata. Tahu? Ya, terus. Dan Anda percaya nggak dengan itu? Saya kurang berpengetahuan di situ, Bang. Kurang Artinya, berpengetahuan. Oke, baiklah. Kalau kurang berpengetahuan ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain, Bang ya. Nah, pesan saya, Bang. Pesan saya harus berpesan, Bang. Gini, Bang. Saya sebagai Kristen, saya memberitahukan kepada Anda tentang jalan yang benar. Kalau Anda mau jalan yang benar, ikut Yesus. Jangan ikut orang di kuburan. Ya. Yang harus Anda jadikan junjungan itu adalah harus Yesus. Jangan orang yang ada di kuburan. Yang harus Anda ikuti, Anda jadikan suri tauladan, panutan, ikutan. Bukan orang dalam kubur, tetapi haruslah Yesus. Itu pesan saya kepada Anda. Oke? tetap ikut Muhammad saya, Bang. Waduh, tetap ngeyel dia ikut orang itu. Baik, terima kasih, Bang. Intinya saya sudah memberitahukan kepada Anda jalan kebenaran. Kalau Anda tidak menerima, ya saya berlepas diri. Oke ya, ketahuilah saya berlepas diri. Ya. Baik, kita kasih kesempatan kepada Bustomi Ahmad. Bustomi Ahmad. Ya, selamat siang, selamat siang. Selamat malam, Bustomi Ahmad. Halo. Selamat pagi, Bang Edi. Selamat pagi, selamat malam. Bang Bustomi Ahmad. Kita lanjutkan yang tadi ya, Bang Bustomi. Ini macet-macet lagi Anda ini. Coba duduk dulu yang bagus supaya sinyal Anda tidak macet-macet. Coba tenangkan kameranya, jangan goyang ke sana kemari, oke? Baik. Bang Bustomi, betulkah bahwasanya orang-orang Quraisy, orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad menuduh bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang, mohon maaf nih, orang yang gila, Al-Quran itu tiada lain hanyalah sihir, betul nggak? Kalau dari perkataan orang yang kontra dengan umat Islam, betul. Betul. Nah, sekarang gini, tuduhan mereka itu benar atau salah sebenarnya? Salah, Bang. Itu enggak, Bang, karena itu kontradiksi dengan ayat yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rasula, bahwa Nabi ini adalah seorang rasul yang sempurna. Bukan kena sihir, jadi Muhammad. Nabi ya bukan lah, Bang. Bukan kena sihir. Walaupun baik, kita akan buktikan apakah yang mana yang benar, apakah Anda atau orang-orang yang kontra dengan Muhammad. Ya, kita dengarkan ya. Sebentar ya. Sebentar. Di dalam Al-Quran bagaimana, Bang? Tadi katanya orang-orang yang kontra dengan Muhammad kan tidak senang dengan Muhammad, sehingga Muhammad dituduh gila dan kena sihir, ya kan? Terus Anda bilang itu tidak benar, betul? Apakah benar Muhammad kena sihir? Baik, nah gini Bang ya, jangan Anda bilang Muhammad tidak terkena sihir nih, kan nih. Sebentar Bang, dengar. Rasulullah pernah disihir oleh Ubay bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kali istri ingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Nih dengarkan Bang ya, dengarkan satu kali lagi nih Bang ya. Apa nih? Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11 ayat. Jadi Muhammad pernah kena sihir, Bang. Jadi tuduhan orang-orang bahwasanya Muhammad itu adalah orang-orang yang kena gangguan, kena sihir. Ternyata benar. Bagaimana ini, Bang? Bagaimana Anda masih nekat mengikuti Muhammad? Aduh. Betul. Aduh, ini pembahasannya di mana sih? Mau membahas tentang perkataan orang-orang kafir Quraisy. Sehubungan Muhammad kena sihir, maka pasti omongannya ngelantur, betul nggak? Enggak, Nabi Muhammad enggak. Oke, sekarang kita buktikan, Bang. Oke, kita buktikan. Menurut agama Islam, kenapa orang Islam ambil air wudhu, hirup-hirup 3 kali dan menyembur-nyemburkannya 3 kali? Kenapa? Itu mensucikan, Bang. Karena setan bermalam di situ, betul nggak? Iya, kalau hadisnya kan ada menurut sampean tadi. Oke, kok jangan menurut saya? Menurut hadis, karena setan bermalam di hidung, betul? Coba tunjukkan hadisnya, Bang. Kita bongkar. Baiklah. Kita ikuti ya. Teman-teman sabar ya, teman-teman ya. Sabar, ini ujian. Sabar, ini ujian ya, teman-teman ya. Sabar.
Sabar teman-teman. Apakah benar bahwasanya setan bermalam di lubang hidung? Sebentar Bang ya, saya balikkan dulu kamera saya. Tolong sabar teman-teman ya. Kita harus harus kita ini mau yang ngulang-ngulang harus mau. Sabar. Ya. Tolong Abang bacakan. Yang Arab Bang, coba yang Arab saya lihat Bang. Silakan. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ida istaiqidu ahad. Terjemahannya aja lah Bang. Orang juga nggak tahu Abang bacakan Arabnya. Terjemahannya yuk. Boleh enggak apa-apa ya, terjemahan mana terjemahannya. Apabila seseorang kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali, karena setan bermalam dalam hidungnya. Oke. Kalau menurut matan hadis ini tepat sekali, cuman saya mau lihat matan hadis yang berbahasa Arab Bang. Lihat nih Arabnya. Perawinya siapa saja? Ini kan perawinya nggak lengkap Bang. Berarti palsu. Palsu berarti hadisnya. Aduh, mereka ini teman-teman malsu-malsuin hadisnya sendiri. Hadis kalian sendiri, kalian palsu-palsuin sendiri. Sekarang saya tanya udah nggak usah bahas itunya. Gini aja. Kalian ambil air wudhu, hirup-hirup 3 kali, sembur-sembur 3 kali karena setan bermalam di hidung, betul? Iya. Oke. Di bulan puasa tetap begini nggak? Tetap kayak gitu. Tetap. Di bulan puasa menurut Muhammad setan diikat nggak? Iya diikat. Bagaimana mungkin setan Kalau dalam diikat? hadis itu, Sebentar. Bagaimana mungkin di bulan Ramadan setan diikat, tapi di bulan Ramadan kalian bersih-bersih karena setan bermalam di hidung? Diikat di hidungmu? Atau gimana? Setan kan diikat, terus kenapa setan bisa nongol di hidungmu? Tetap bermalam saja di hidungmu. Apa gunanya setan diikat? Meninggal dunia. Makanya saya bilang Bang, Muhammad kan pernah kena sihir Bang. Loh, Muhammad pernah kena sihir Bang, makanya apa yang diomongin dia makanya bikin Anda bingung. Betul. Berat saudara-saudara. Langsung mau ngomong apa nggak tahu nih. Gelagapan saudara-saudara. Betul. Betul setan diikat. Betul Bang setan diikat. Jangan terdiam Bang, jangan terguncang ayo. Betul nggak setan diikat? Betul nggak setan diikat Bang? Bang, jangan diem-diem terus. Gimana diem-diem baik? Gimana? Aduh, sudah dimatikan sinyalnya nih kayaknya ini berat ini. Aduh, saya harus jawab apa ini? Ayo, bener nggak setan diikat Bang? Waduh, Bustami, apakah Anda masih di situ? Apakah jiwamu masih di situ? Oh, jangan-jangan jiwamu sudah pergi meninggalkanmu. Setan-setan diikat di bulan Ramadan, ya kan? Tapi di bulan Ramadan kalian tetap ambil air karena setan bermalam di situ. Kapan diikatnya? Harusnya di bulan Ramadan kalian tidak ambil air wudhu karena setan sudah diikat. Betul. Khusus di bulan bukan Ramadan saja kalian ambil air karena setan bermalam di situ. Mikir sekarang. Berpikir keras. Bang, jangan terdiam begitu Bang Bustami. Gimana Bang? Ayo Bang, saya undang lah, yuk. Jangan Saya undang Abang Bustami datang kepada Tuhan Yesus, yuk. Datang kepada Yesus ya. Mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Yuk. Bang, jaringan saya mendek Bang ya. Jaringan saya. Oke lah teman-teman ya, kita jangan paksakan dia nampaknya terguncang. Kita kasih kesempatan dulu pada muslim yang lainnya teman-teman ya. Dia nampaknya udah terguncang. Berat ya teman-teman. Kita kasih naik Rahmat. Ya, selamat malam Rahmat. Halo Rahmat. Banyak yang kepanasan di bawah itu. Seandainya ya, itu yang kepanasan di bawah. Seandainya boleh berapologet dari negeri Konoha, saya lebih memilih berapologet dari negeri Konoha. Gimana? Halo Rahmat. Assalamualaikum. Halo? Ya Bang. Ya. Ya, Muslim. Muslim. Halo? Insyaallah Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Tapi suara Ya, kecil halo? sekali loh. Suaramu kecil sekali. Coba silakan nyalakan kamera. Maaf Bang, saya tidak pakai jilbab. Oke, baiklah. Saya turunkan di bawah ya. Saya turunkan di bawah. Yuk, silakan teman-teman ya. Kita kasih naik lagi. Ada Usfikar 89.
Usfikar, ya Usfikar, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, ada Pak. Tutup belum? Ya, halo. Jangan dikipas bang, mikrofonnya atau mic apa? Ini jangan dikipas. Kalau kena angin nanti berisik. Kayak begitu kan berisik. Mayang. Jangan kena kipas. Ayo silakan, nyalakan kameramu. Halo? Ya, halo. Ya silakan Bang Fikri. Kok terdiam? Ayo silakan. Apa temanya itu? Temanya panjang lebar tadi kita sudah bicara bang. Oh, Anda nggak nyimak dari awal. tidak, saya nyimak dari akhir, cuman basuh-basuh hidung itu. Oh basuh-basuh hidung. Basuh-basuh hidung karena setan bermalam di hidungmu, betul? Iya. Iya. Di bulan puasa tetap basuh-basuh hidung? Oh, itu lain. Nah kan? Di bulan puasa tetap nggak basuh-basuh hidung? Atau enggak? Dulu, tunggu, saya mau bicara. Gantian. Kalau di lain bulan puasa, memang kita basuh-basuh hidung 3 kali kan? Itu sekaligus membuang itu, apa itu, setan bermalam di hidung, sambil itu kita ikut sunnah Rasul. Oke. Bukankah di bulan puasa setan-setan diikat? Diikat? Terus kenapa masih tetap basuh-basuh di hidung? Setan tidur di situ. Apa manfaatnya setan diikat? Bukan masalah setan, kita ikut sunnahnya itu. Basuh hidung boleh, tak basuh hidung itu pun boleh. Oke, berarti setan-setan tetap bermalam di hidungmu nggak di bulan Ramadan? Tidak. Kata siapa? Tidak. Oke, sekarang alasan Anda membasuh hidung karena apa? Ikut sunnah Rasul. Karena setan bermalam di situ, betul nggak? Tidak. Baik, saya bacakan hadisnya. Saya bacakan hadisnya ya. Anda ini kita nggak boleh, ingat teman-teman ya, tidak boleh lelah dan tidak boleh capek mengulang-ulang kepada orang muslim. Karena kalau nggak diulang-ulang mereka nggak akan paham. Jangankan diulang pun mereka kagak paham-paham, apalagi tidak diulang-ulang. Jadi harus bersabar ya. Oke, abang bacakan yuk. Ayo bacakan. Nah, nanti saya lagi yang ngerti. Ayo baca gantian yuk. Apabila bersada. Apabila salah seorang kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali. Karena setan bermalam di dalam hidungnya. Oke, saya ulangi bang. Karena apa? Karena setan bermalam di hidungnya. Oke, karena setan bermalam di hidungnya. Nah, Anda ketika di bulan Ramadan melakukan ini karena setan bermalam di hidung tetap, betul? Tidak. Loh. Berarti hadis ini bohong. Bukan karena setan bermalam di hidung. Bukan bohong. Loh, berarti ini karena setan bermalam di hidung? Kalau lain bulan puasa, mana setan? Mana dalilnya? Kalau menghirup air 3 kali bukan karena setan bermalam di hidung, mana dalilnya? Itu ikut sunnahnya, kita ikut sekali sunnahnya. Dibersihkan setan, sekali sunnahnya itu. Harusnya begini bang, harusnya begini. Kalian itu harus menghirup air 3 kali karena setan bermalam di hidungnya di bulan selain Ramadan. Berarti kalian tidak melakukan di bulan Ramadan karena setan sudah diikat. Tapi nyatanya di bulan Ramadan kalian tetap melakukan ritual yang sama. Makanya saya bilang bang nih, abang tahu ini? Bang, kalau abang tahu itu, ini enggak, abang tahu nggak yang di layar ini siapa? Gimana sih ya? Iya, siapa namanya? Ini namanya Suhada, ini preman Cikiwul, ya. Yang ari-ari di Cikiwul. Asli Cikiwul, ya kan? Kakek buyut nenek moyang Cikiwul, ya kan? Nah, dia ini bang, kalau nggak bulan puasa dia nggak minta jatah takjil. Justru ketika tidak di bulan Ramadan, dia tidak minta itu jatah preman. Tapi justru di bulan Ramadan dia minta jatah preman takjil. Pertanyaan saya, Kenapa setan-setan di bulan Ramadan itu katanya dirantai, tapi malah di bulan Ramadan orang Islam mecah-mecahin warung. Di bulan Ramadan si preman Cikiwul Suhada minta jatah preman. Di bulan Ramadan juga rendang hilang. Ayo, bagaimana ini katanya di bulan Ramadan setan-setan diikat, tapi nyatanya di bulan Ramadan juga terjadi peristiwa-peristiwa cetar membahana. Yang kemarin peristiwa cetar membahana adalah rendang hilang. Ayo, silakan. Oh, itu masalah itu. Nah, aduh. Berarti setan-setan diikat itu gunanya buat apa? Toh juga tetap malah meningkat malahan kejahatan. Ayo. Itu watak yang sesungguhnya manusia melakukan kejahatan. Berarti kagak ngaruh. Berarti manfaatnya setan diikat buat apa?
Manfaatnya Itu setan watak diikat. manusia sudah itu. Watak manusia yang sesungguhnya itu bukan Bukan karena yang saya tanya, guna atau manfaat dari setan diikat itu apa? Kalau kejahatan toh malah meningkat bahkan. itu otaknya, bukan pengaruh setan. Memang Ya dia berarti setan nggak boleh diikat. Kalau setan diikat, kejahatan makin meningkat. Harusnya setan-setan itu dilepasin aja. Justru ketika setan-setan dilepasin malah damai sejahtera. Kagak ada orang minta jatah takjil, preman takjil. Kagak ada orang mecah-mecahin orang jualan etalase dipecahin. Justru harusnya setan dilepasin aja. Gimana Anda ini? Yuk. itulah setan-setan diikat. Itu saya punya Tuhan Gusti Allah itu mau lihat watak manusia yang sesungguhnya kalau di bulan Ramadan. Mulai ngarang bebas dia. bukan ngarang itu. Bukan ngarang. Memang jelas itu. Intinya gini lah Bang, intinya begini. Artinya saya mengajak Anda untuk berpikir secara logis, ya kan? Apakah sebenarnya Anda ini masih layak mempercayai ini semua? Gitu loh. Masih banyak nggak Bang orang Islam yang bangunnya kesiangan, tidak sholat subuh di bulan Ramadan? Banyak. Karena apa? Penyebab kata Muhammad. Orang tidak mengerjakan sholat subuh kata Muhammad, sebabnya apa? Sahur, ngantuk, kesiangan. Iya, sebabnya apa? Ya, kenapa sebabnya? Karena setan kencing di telingamu, itu kata Muhammad. Lu iya. Padahal setan sudah diikat. Nyatanya setan masih juga kencing di telingamu. Karena itulah sebabnya kamu tidak bangun subuh, tidak mengerjakan sholat subuh. Oh, kalau masalah itu, kita kalau betul-betul kesiangan, sholat itu bisa dikerjakan walaupun sudah matahari tinggi. Kalau betul-betul ngantuk, kalau memang begini loh, makasih Karun. Gini loh Bang ya, gini. Yang jadi masalah, kenapa omongan Muhammad itu kok berkontradiksi dengan omongannya sendiri? Setan-setan diikat di bulan Ramadan, artinya pasti muslim-muslim akan bangun pagi, akan mengerjakan sholat subuh. Tetapi nyatanya sama aja, banyak juga yang tidak sholat subuh. Dan penyebabnya karena setan kencing di telinganya. Berarti setan diikat menjadi omong kosong. Betul? Betul nggak? Kata siapa Anda lah? Nah, kata siapa lagi? Gini lah Bang, saya mengajak Anda, ini saya sebagai Kristen nih, saya mengundang Anda untuk datang kepada kebenaran yang sejati, yaitu Yesus. Ya kan? Mengikut Yesus, ya kan? Iya, Anda jangan mengikuti orang yang ada di dalam kuburan. Menjadi orang Kristen artinya menyerahkan jiwa dan raga Anda kepada Kristus yang hidup. Bukan mengikuti orang yang di kuburan. Mengikuti jejak-jejak dia selama dia masih hidup. Bang, sekarang saya tanya Bang. Anda mengikuti Muhammad nggak? Iyalah mengikuti. Ragu-ragu. Oke, Cuman bukan menekankan dia. Muhammad pemimpinmu. Aduh, jadi gelagapan. Saya udah 3 jam ini udah mulai turun konsentrasi. Anda menjadikan Muhammad sebagai pemimpinmu nggak? Iya, pemimpin. Muhammad ada di kuburan nggak? Ada. Berarti Anda menjadikan orang dalam kubur sebagai pemimpinmu, betul? Iya, pemimpin, tapi bukan menuhankan dia. Iya, artinya Anda dipimpin oleh manusia dalam kubur, betul? Enggak lah. Loh, coba saya ulangi lagi. Muhammad ada di dalam kubur, betul? Betul. Anda dipimpin oleh Muhammad, betul? Betul, mengikuti Kesimpulannya berarti Anda dipimpin oleh orang dalam kubur, betul? Ya, tapi bukan Iya. bukan Sementara ketika Anda jadi Kristen, Anda dipimpin oleh Yesus yang hidup, bukan dipimpin oleh orang dalam kubur. Makanya saya mengundang supaya Anda ganti junjunganmu, ganti pemimpinmu, ya. Yang tadinya kamu dipimpin oleh Muhammad, sekarang kamu mau dipimpin oleh Yesus, mau nggak? Ya enggak lah. Nah, kamu masih mengeraskan hatimu ini. Tapi mungkin kalau sekarang malu dilihat banyak orang. Tapi nanti Bang, nanti ketika Anda nanti tidur, terus Anda berpikir, sebenarnya saya ini di dunia ini mau ngapain? Emang kalau di Kristen itu sebenarnya saya di dunia ini mau berbuat apa yang saya cari di dunia ini? Ternyata saya sudah kerja capek-capek, udah begini dapat uang terus makan. Cuman gini-gini aja hidup ini mau ngapain sih sebenarnya? Ini saya mau ngapain ini di tujuan hidup ini nih? Coba Anda berpikir coba. Banyak orang, mungkin Anda belum mengalami fase-fase seperti itu, ya kan? Ketika Anda sudah, aduh, apa ini tujuan hidup kita ini? Nanti asal-muasal kita dari mana dan kemana kita pergi? Nah, nanti ketika Anda sudah merenungkan hal-hal yang besar, hal-hal yang sangat dalam, nanti Anda akan tahu kemana Anda harus mengikut. Ya, saya doakan semoga Roh Kudus, Roh yang daripada Tuhan, menguasai dirimu, tinggal di dalam hatimu sehingga kamu hidup sesuai dengan kehendak Roh yang daripada Tuhan itu. Ya.
Jangan Anda ngikutin orang yang ada dalam kuburan. Oke? Oke? Siap? Waduh, masih mengeraskan hatinya dia. Oke lah Bang, gitu aja ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Oke, terima kasih Bang Usfikar. Salam. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan menyaksikan bersama debat ini. Mari kita terus mendukung para apologet Kristen di dalam doa. Dan mari kita juga tetap menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga melandasi debat ini dengan kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena jika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan kamu karuniaikan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebah tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tepuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mencari hikmat itu, yaitu
Tuhan Yesus atau Allah yang punya hikmat itu, maka kita harus mendekatkan dia, mencari dia, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengakui dengan mulut dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan dan dosanya akan diampuni. Tiada ada Allah di dunia ini yang mengatakan itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Sekian saja yang mungkin bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.